Suatu pagi, di sebuah rumah di desa terpencil, ada seorang wanita muda yang baru bangun dari tidurnya dengan ekspresi kebingungan. Pada pria yang tidur di sampingnya, wanita bernama Isa itu bertanya, di mana ia sekarang dan apa yang terjadi pada dirinya. Pria muda bernama Tristan itu bilang kalau ia adalah suami Isa dan sekarang Isa ada di tempat yang aman. Tristan juga menambahkan bahwa Isa mengalami kecelakaan akibat ulah penguntit yang terobsesi padanya. Berhubung Isa tidak bisa mengingat peristiwa yang terjadi 5 tahun terakhir di dalam hidupnya, Tristan pun memanggil seorang dokter ke rumah tersebut. Setelah memeriksa kondisi Isa, dokter berkata jika wanita cantik itu menderita amnesia selektif, suatu kondisi di mana penderitanya tidak dapat mengingat kejadian di waktu tertentu akibat sebuah trauma. Sang dokter juga menambahkan, ingatan tersebut bisa kembali dalam hitungan hari atau bulan, atau bahkan tidak akan kembali lagi. Mulai dari hari itu, Tristan merawat Isa dengan telaten dan penuh kesabaran. Ia menceritakan kalau mereka sudah menikah selama 5 tahun dan sebelum menikah mereka sudah saling mengenal satu sama lain sejak masa kuliah. Alasan kenapa mereka tinggal di desa terpencil itu adalah untuk bersembunyi dari penguntit Isa yang masih buron. Karena tidak ada orang lain di sana, mau tidak mau Isa pun percaya pada setiap omongan Tristan. Suatu hari, Isa mendengar suara teriakan wanita dari sebuah gubuk di samping rumah mereka. Tristan pun berusaha menenangkannya dan berkata kalau itu hanyalah hayalan Isa saja. Melihat istrinya sedang stres, Tristan lalu mengajaknya bermesraan dengan dalih itu adalah kebiasaan yang mereka lakukan saat banyak pikiran. Keesokan paginya, Isa mengalami datang bulan dan Tristan harus pergi ke kota untuk membeli pembalut sang istri. Saat sendirian di rumah, Isa menemukan tas miliknya yang berisi foto-foto dirinya bersama seorang gadis dengan wajah dicoret pulpen. Ingatan Isa pun berangsur-angsur mulai kembali pulih. Malam itu dengan tingkah sedikit aneh, Isa mengajak Tristan untuk bermesraan setelah makan malam. Namun di saat Tristan lengah, Isa mulai menyerang suaminya itu hingga pingsan. Ketika Tristan siuman, Isa berkata kalau ia tahu Tristan sudah membohonginya. Mereka bukanlah sepasang suami istri dan kini Isa mencari di mana wanita bernama Mela. Scene kemudian kembali ke beberapa tahun yang lalu di mana memang benar Isa dan Tristan kuliah bersama. Namun mereka bukanlah sepasang kekasih melainkan sahabat. Isa yang merupakan gadis populer di kampus memanfaatkan kepintaran Tristan si cowok cupu. Tristan ini sebenarnya diam-diam naksir dengan Isa dan sering membayangkan dirinya bermesraan dengan gadis cantik itu. Namun cintanya terhalang karena Isa ternyata jatuh cinta dengan gadis bernama Mela. Sayangnya meski Isa dan Mela memiliki paras yang sama-sama cantik, mereka ternyata lebih menyukai sesamanya. Akhirnya Tristan hanya menjadi obat nyamuk tiap kali mereka ngumpul. Suatu hari, Tristan berencana akan menghilangkan nyawa Mela. Tapi sialnya, saat itu ada Isa yang berusaha melindungi kekasihnya sehingga dirinya lah yang tertabrak mobil yang dikemudikan oleh Tristan. Nah, dari sanalah Tristan mendapatkan ide untuk membawa Isa yang terluka parah ke desa terpencil dan beruntungnya gadis itu bangun dengan kondisi amnesia. Sementara Mela yang juga pingsan, Tristan sekap di gubuk samping rumah.
Setelah disiksa oleh Isa, Tristan akhirnya membeberkan di mana Mela berada. Tanpa membuang waktu, Isa pun segera menyelamatkan kekasihnya itu. Ketika mereka berlari keluar, ternyata Tristan sudah menghadang dan menghajar mereka. Meskipun Tristan unggul secara fisik, ia tetap kalah jumlah. Ketika sibuk menghajar Mela, Tristan diserang oleh Isa dengan membabi buta hingga tidak berdaya. Akhirnya karena terluka parah, Isa pun meninggal dunia di hadapan Mela yang menangis meratapi kepergiannya.